Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 21 Agustus 2021 dalam pekan ke-20 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Pius ke-10, seorang paus. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Rut, bab 2 ayat 1-3, ayat 8-11, dan bab 4 ayat 13-17. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Satu dua hal penting yang perlu kita ketahui tentang orang kudus yang kita peringati hari ini. Santo Pius X, seorang paus. Nama aslinya adalah Giuseppe Sarto. Dia berasal dari keluarga yang sederhana tetapi saleh. Ketika menjadi seorang imam, dia punya perhatian yang istimewa kepada pastoral. Soal-soal pastoral menjadi fokus penggembalaannya. Kemudian dia terpilih menjadi seorang uskup, dan dalam konklav tahun 1903, jadi tahun 1903, dia terpilih sebagai paus. Jadi Kardinal Sarto pada saat itu terpilih menjadi paus, dan nama paus yang dia pilih adalah Pius ke-10. Saudari dan saudara yang terkasih, moto kepausannya adalah Instaurare omnia in Christo, memulihkan segalanya dalam Kristus. Dia membuat banyak perubahan dalam liturgi, ada kemajuan yang luar biasa dalam musik liturgi juga, tetapi segalanya itu berpusat dalam Yesus Kristus. Jadi perubahan itu untuk kemuliaan Yesus, bukan untuk apa-apa. Saudari dan saudara yang terkasih, betapa kita melihat orang kudus yang kita peringati hari ini menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya, bahkan menjadi alasan dan dasar setiap perubahan yang ia lakukan di dalam gereja, secara khusus di dalam liturgi dan musik-musik liturgi. Sementara bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah. Rut dalam bacaan pertama hari ini memperlihatkan kepada kita sekalian sebagai orang Moab, orang asing, bukan orang Israel, yang ketika diperistri oleh anaknya Elimelek, ibunya Naomi, dia sungguh menjadi orang yang beriman kepada Allah, Allah Israel. Sampai dia sendiri memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi sekalipun suaminya sudah meninggal. Dan dalam bacaan pertama hari ini, kepada kita diperlihatkan ketakwaannya, ketakwaan Rut kepada Allah, membawa berkat bagi dia. Dia kemudian diperistri oleh Boas. Dan Boas inilah adalah ayah dari Isai, dan Isai adalah ayah dari Daud. Artinya Boas, suami dari Rut, adalah kakeknya, kakek dari Raja Daud di kemudian hari. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah Rut. Ketakwaannya kepada Allah membawa dia untuk mengalami berkat yang berlimpah dari Tuhan. Sementara dalam bacaan Injil, ketakwaan itu ditegaskan oleh Yesus dan kata-kata, atau ditegaskan oleh Yesus
kepada para muridnya dan semua kita yang saat ini merenungkan perikop bacaan Injil hari ini untuk mengungkapkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar mengajarkan apa yang menjadi ajaran Allah, tetapi melakukan apa yang menjadi ajaran Allah. Karena itu kepada para muridnya dan kita sekalian saat ini, Yesus mengingatkan supaya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka ajarkan tidak mereka kerjakan, tidak mereka lakukan, tidak mereka mempraktekannya. Saudari dan saudara yang terkasih, apa pesannya bagi kita? Yang pertama, dari peringatan orang kudus, Santo Pius X, Paus, kepada kita diingatkan untuk menjadikan Yesus pusat kehidupan kita. Segala apapun yang kita lakukan harus berpusat pada Yesus. Untuk kemuliaan Yesus, untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan yang kita imani. Perubahan yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam diri kita sendiri, dalam kelompok kita, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki, dalam masyarakat, mesti berpusatkan pada Tuhan sendiri. Sejauh mana kita menjadikan Yesus pusat hidup kita? Sejauh mana kita menjadikan Yesus sebagai dasar pembaharuan-pembaharuan yang kita lakukan? Yang kedua, dari bacaan yang pertama dan bacaan Injil, kita diingatkan untuk menata kehidupan kita sebagai manusia yang takwa. Manusia yang takwa kepada Allah akan mendapat banyak berkat seperti yang dialami oleh Ruth, dan manusia yang takwa kepada Allah itu lebih banyak atau harus melakukan apa yang diajarkan dan bukan hanya mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita mesti tampil beda dengan orang Farisi dan ahli Taurat supaya kita tidak diberi label orang Farisi, ahli Taurat zaman ini. Tuhan memberkati.